Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Yuniardi Prastika dan kali ini saya akan memaparkan mengenai toksoplasmosis. Baik, untuk yang pertama yaitu toksoplasmosis itu sendiri merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh parasit protozoa yaitu Toxoplasma gondii. Toksoplasmosis ini terdapat di seluruh dunia dan ditunjukkan bahwa lebih dari 60% dari beberapa populasi ini telah terinfeksi toksoplasma. Nah, untuk infeksi yang tertinggi itu seringnya berada di wilayah yang memiliki iklim panas, lembab, dan ketinggian yang lebih rendah karena Ookista ini akan bertahan lebih baik di lingkungan yang seperti ini. Lalu, bagaimana cara penularan dari toksoplasmosis itu sendiri? Untuk penularannya ada 4 mekanisme. Yang pertama yaitu penularan melalui makanan. Untuk yang melalui makanan ini dapat menular melalui orang itu akan dapat terinfeksi apabila yang pertama mereka memakan daging yang kurang matang, kemudian yang terkontaminasi seperti babi, domba, daging rusa, kemudian makan sejenis kerang dan tiram, kemudian dengan sengaja menelan daging yang kurang matang, terkontaminasi dan dan setelah menangani itu tidak mencuci tangannya. Kemudian yang ketiga yaitu makan makanan yang terkontaminasi dengan pisau, perkakas, atau talenan ketika seseorang itu mengolah makanan. Kemudian untuk penularan yang kedua yaitu dari hewan ke manusia. Untuk penularan dari hewan ke manusia itu biasanya melalui kucing karena kucing ini akan terinfeksi apabila kucing tersebut itu memakan hewan pengerat yang terinfeksi seperti tikus atau hewan kecil lainnya. Nah, kemudian parasit ini dapat ditularkan di dalam kotoran kucing yang bentuknya itu Ookista. Kemudian untuk penularan melalui kucing ini apabila ketika seseorang itu tidak bersih atau tidak memperhatikan kebersihan dalam membersihkan kotoran kucing atau dengan sengaja itu menyentuh atau menelan segala sesuatu yang berhubungan dengan kotoran kucing. Kemudian untuk penularan dari ibu ke anak itu biasanya seorang wanita yang baru terinfeksi toksoplasma selama atau sebelum kehamilan dapat menularkan infeksi tersebut kepada anak yang belum lahir dan biasanya disebut dengan infeksi bawaan atau kongenital. Kemudian untuk contoh penularan yang langka itu melalui transplantasi organ. Kemudian untuk penularan ini dapat juga berisiko bagi pekerja laboratorium yang menangani darah yang terinfeksi karena dapat tertular juga dengan melalui inokulasi yang tidak disengaja. Kemudian kita beralih ke siklus hidup dari Toxoplasma gondii itu sendiri. Nah, salah satu host definitif yang diketahui yaitu Toxoplasma gondii merupakan anggota keluarga Felidae atau di sini itu biasanya kucing dan kerabatnya. Kemudian Ookista ini biasanya hanya menumpahkan selama 1-3 minggu. Sejumlah besar dapat ditumpahkan. Kemudian Ookista ini akan membutuhkan waktu 1-5 hari untuk berspekulasi di lingkungan dan menjadi infeksius. Kemudian inang perantara di alam yang termasuk burung, kemudian hewan pengerat ini akan menjadi terinfeksi setelah menelan tanah, air maupun bahan tanaman yang terkontaminasi dengan Ookista. Nah, Ookista ini sendiri akan berubah menjadi takizoid yang tidak lama setelah dikonsumsi. Kemudian takizoid ini akan terlokalisasi ke dalam jaringan saraf dan otot dan kemudian berkembang menjadi bradizoid kista jaringan. Lalu, kucing akan terinfeksi setelah mengkonsumsi host perantara yang menyimpan kista jaringan. Kucing itu sendiri juga dapat terinfeksi secara langsung dengan menelan Ookista yang bersporulasi. Nah, hewan yang dibiarkan untuk konsumsi manusia dan hewan liar lainnya ini akan terinfeksi kista jaringan setelah menelan Ookista yang terdapat di lingkungan. Kemudian untuk orang-orang yang
terkena toksoplasmosis bagi orang sehat ini seringnya tidak memiliki gejala karena sistem kekebalan tubuh mereka itu biasanya dapat menjaga parasit dari penyakit, sehingga gejalanya itu biasanya bentuknya ringan seperti flu gitu ya, mirip flu seperti itu. Kemudian untuk ibu ke anak atau infeksi bawaan itu umumnya apabila seorang wanita telah terinfeksi sebelum hamil, maka anak yang belum lahir akan dilindungi karena ibu itu memiliki kekebalan tubuh sendiri. Namun untuk beberapa kasus dapat mengakibatkan keguguran, kemudian anak yang lahir mati, kemudian seorang anak yang lahir dengan tanda toksoplasmosis kongenital seperti pembesaran abnormal atau kecilnya kepala. Kemudian bayi yang terinfeksi sebelum lahir itu seringnya tidak menunjukkan gejala saat lahir, namun dapat berkembang di kemudian hari dengan potensi kehilangan penglihatan, cacat mental, atau kejang. Kemudian orang dengan penyakit mata akibat infeksi toksoplasma itu karena disebabkan oleh infeksi atau infeksi bawaan sejak lahir. Kemudian dapat menyebabkan sakit mata, sensitivitas terhadap cahaya atau fotofobia, kemudian dapat merobek mata dan penglihatan akan menjadi kabur. Kemudian untuk orang dengan sistem kekebalan tubuh yang terganggu itu dapat mengalami gejala parah apabila mereka terinfeksi toksoplasma. Sementara orang yang tertular infeksi HIV dan sebelumnya tidak terinfeksi toksoplasma itu akan lebih mungkin mengembangkan infeksi primer yang lebih parah. Kemudian untuk diagnosis dari toksoplasmosis itu sendiri ada 3. Yang pertama, diagnosis toksoplasmosis dapat dilakukan dengan tes serologis. Tes serologis ini untuk mengukur imunoglobulin G atau IgG yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu telah terinfeksi atau belum. Kemudian diagnosis juga dapat dibuat dengan pengamatan langsung parasit di bagian jaringan bernoda, jaringan cerebrospinal, atau bahan biopsi lainnya. Namun teknik ini lebih jarang digunakan karena sulit memperoleh spesimen. Kemudian parasit juga dapat diisolasi dari darah atau cairan tubuh lainnya, misalnya CSF. Namun proses ini memakan prosedur yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian untuk yang ketiga yaitu teknik molekuler yang dapat mendeteksi DNA parasit di dalam cairan ketuban. Nah, untuk diagnosis ini dapat berguna dalam kasus kemungkinan penularan dari ibu ke anak atau infeksi bawaan. Kemudian berlanjut ke pengobatan. Untuk orang sehat, pengobatan toksoplasmosis ada 4, yaitu yang pertama untuk orang sehat atau yang tidak hamil, itu kebanyakan orang sehat sembuh dari toksoplasmosis tanpa pengobatan. Orang yang sakit dapat diobati dengan kombinasi obat-obatan seperti pirimetamin dan sulfadiazin ditambah dengan asam folinat. Kemudian untuk wanita hamil, bayi baru lahir, dan bayi itu dapat diobati meskipun parasit tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Kemudian untuk orang yang mempunyai penyakit mata itu dapat diresepkan obat untuk mengobati penyakit aktif oleh dokter spesialis mata mereka. Disarankan atau tidaknya pengobatan itu tergantung pada ukuran lesi mata, lokasi, dan karakteristik lesi. Kemudian yang terakhir untuk orang dengan sistem kekebalan tubuh yang terganggu ini perlu dirawat sampai kondisi mereka membaik. Untuk pasien AIDS mungkin perlu untuk melanjutkan pengobatan selama sisa hidup mereka atau selama mereka itu mengalami imunosupresi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ke pencegahan. Untuk pencegahan ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu mengurangi resiko dari makanan dan mengurangi resiko dari lingkungan. Untuk mengurangi resiko dari makanan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, masak makanan sampai suhu yang aman. Kemudian termometer makanan harus digunakan untuk mengukur suhu internal daging yang dimasak. Untuk parameternya itu bukan untuk indikator bahwa daging telah dimasak dengan baik, itu bukan berdasarkan warna. Nah, kemudian
Untuk yang kedua yaitu mengurangi resiko dari lingkungan. Untuk mengurangi resiko toksoplasmosis dari lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, hindari minum air putih yang tidak diolah karena dapat beresiko untuk terkena parasit toksoplasma. Kemudian, menggunakan sarung tangan saat berkebun dan selama kontak dengan tanah atau pasir. Kemudian, mengajari anak-anak pentingnya mencuci tangan untuk mencegah infeksi dan membiarkan kotak pasir berada di luar ruangan tertutup. Kemudian, memberi makan kucing hanya berupa makanan komersial kaleng atau kering atau makan meja yang telah dimasak dengan baik, bukan daging mentah atau daging kurang matang. Dan pastikan kotoran kucing itu diganti setiap hari karena parasit toksoplasma ini tidak menular hingga 1 hingga 5 hari setelah ditumpahkan dalam kotoran kucing. Kemudian apabila seseorang itu hamil atau imunokompromis, itu dapat melakukan pencegahan diantaranya yaitu yang pertama, menghindari mengganti kotoran kucing apabila memungkinkan. Kemudian, simpan kucing di dalam ruangan untuk mencegah mereka berburu dan mengurangi kemungkinan mereka terinfeksi toksoplasma. Dan yang terakhir yaitu diusahakan jangan mengadopsi atau menangani kucing liar, terutama anak kucing karena dapat beresiko untuk terinfeksi toksoplasmosis. Kemudian, jangan mendapatkan kucing baru apabila seseorang itu sedang hamil atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi mengenai toksoplasmosis dapat bermanfaat untuk Anda semua dan perlu berhati-hati dan perlu diperhatikan agar Anda semua menjadi sehat selalu dan tidak terinfeksi oleh toksoplasmosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.